Salam inspiratif. Welcome to my channel. Oke, hari ini saya akan berbagi materi terkait dengan bagaimana perumusan dan penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sebelum lanjut, seperti biasa, saya akan berbagi trik sederhana. Oke, saya miliki uang. Berapa ini? Oke, saya miliki uang ya. Miliki uang 2000. Oke, perhatikan, saya akan mencoba melipatnya ini ya. Nanti di ending saya akan bongkar triknya, sehingga tonton sampai akhir. Nanti di ending saya akan bongkar-bongkaran. Oke, udah siap? 3 2 1. Oke, bagaimana triknya? Nanti akan saya bongkar di ending. Oke, selamat menonton. Baiklah, hari ini kita akan bahas terkait dengan konstitusi ya. Setiap negara pasti memiliki namanya konstitusi. Nah, apa sih itu konstitusi? Konstitusi itu merupakan hukum dasar ya yang dijadikan pegangan atau patokan dalam penyelenggaraan suatu negara. Jadi, konstitusi ini sangat penting dimiliki oleh setiap negara karena dialah yang mengatur atau dijadikan pedoman atau pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Nah, di Indonesia kita mengenal konstitusi kita adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dijadikan sebagai hukum dasar negara Indonesia. Nah, akan muncul pertanyaan dalam benak kita. Yang pertama, siapa lembaga perancang undang-undang ini? Siapa perancangnya? Ya. Yang kedua, itu kapan dirancangnya? Bagaimana proses perancangannya? Yang terakhir, kapan ditetapkan Undang-Undang Dasar ini sebagai hukum dasar kita, ya. Nah, ini akan kita pelajari ya, siapa perancangnya atau lembaga perancangnya siapa. Terus yang kedua, kapan dirancang, bagaimana prosesnya dan kapan ditetapkan. Baiklah, kita akan melangkah ke yang pertama, lembaga perancang Undang-Undang Dasar ini. Oke, kita mengenal nama BPUPKI ya. Nah, BPUPKI merupakan lembaga yang dibentuk ya, yang dibentuk untuk melaksanakan proses persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, BPUPKI melaksanakan 2 kali sidang ya. Sidang yang pertama ini membahas tentang dasar negara ya. Ini udah dibahas di bab sebelumnya, bagaimana sejarah perumusan dasar negara. Nah, hari ini kita akan bahas sidang kedua. Sidang kedua BPUPKI yang merancang atau proses sidangnya membahas tentang Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Nah, oke, BPUPKI pada sidang kedua ini dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli. Nah, banyak literatur menyebutkan ada yang tanggal 10 sampai tanggal 17, ada yang tanggal 10 sampai tanggal 16. Nah, ketika kita melihat risalah sidang, oke, kita akan bongkar ya risalah ini. Nah, ini risalah sidangnya, terlihat bahwa emang di bagian atas disebutkan bahwa sidang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai tanggal 17. Namun fakta sampai ke bawah disebutkan bahwa sidangnya cuma berlangsung sampai tanggal 16 ya. Tanggal 16 Juli sudah ditutup sidangnya. Ya, seperti itu. Ya, ini kan baru sejarah. Nah, kita akan mengungkap itu. Ya, kita akan pelajari lebih dalam lagi. Namun sementara kita pakai acuan dalam risalah sidang itu, sidangnya sampai tanggal 16. Meskipun dalam bagian atas disebutkan sampai tanggal 17. Oke. Nah, tahap yang kedua, yang pertama udah ya. Yang merancang ya Undang-Undang Dasar adalah BPUPKI yang merancang. Ya. Yang menetapkan nanti beda lembaga, bukan BPUPKI ya.
Ya, nanti kita bahas siapa yang menetapkan atau mengesahkan Undang-Undang Dasar itu. Ya, kita akan membahas terkait dengan siapa yang merancang, itu BPUPKI. Nah, kapan itu dirancang? Ya, kapan dirancang? Seperti yang saya bilang tadi, itu dirancang pada sidang kedua BPUPKI, yaitu pada tanggal 10 sampai tanggal 16 Juli tahun 1945. Nah, bagaimana prosesnya? Mari kita lihat ya. Oke, perhatikan ini. Merujuk pada buku Konstitusi karangan Jimli Asidiki, itu disebutkan bahwa perancang Undang-Undang Dasar itu adalah BPUPKI, di mana pada saat itu dalam perancangan tersebut dibentuk yang namanya hukum dasar, ya, panitia hukum dasar yang beranggotakan 19 orang yang diketuai oleh I.R. Soekarno. Kemudian panitia ini membentuk panitia kecil lagi, ya, membentuk panitia kecil lagi di mana itu diketuai oleh Suipomo yang dengan anggota A. Maramis, Panji Sigi, H. Agus Salim, dan Sukiman. Ya, itulah anggota-anggota kecilnya, di mana ada panitia perancang dasar negara, ada di bagian ekonomi, keuangan, dan sebagainya itu diatur di panitia-panitia kecil. Seperti itu. Nah, kemudian ketika sudah selesai pembentukan panitia-panitia kecil itu, kemudian BPUPKI bersidang ini tanggal 13 Juli 1945. Nah, apa yang dibahas pada saat itu? Oke. Pada tanggal 13 Juli itu berhasil membahas terkait dengan beberapa hal, ya, dan menyepakatinya, antara lain ketentuan tentang lambang negara, negara kesatuan, dan sebutan MPR, dan membentuk panitia penghalus bahasa. Nah, rancangan Undang-Undang Dasar yang sudah selesai dibuat atau sudah dirancang ini kemudian diserahkan kepada panitia penghalus bahasa. Nah, apa tujuan penghalus bahasa? Tujuannya adalah supaya bahasa-bahasa yang dibuat dalam Undang-Undang Dasar itu bisa dimengerti oleh orang banyak. Kemudian agenda sidangnya itu membahas tentang pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Panitia perancang Undang-Undang Dasar melaporkan hasilnya pada saat itu. Nah, pasal dalam rancangan Undang-Undang Dasar berjumlah 42 pasal pada saat itu, termasuk 5 pasal tentang aturan peralihan dalam kondisi perang, dan serta 1 pasal mengenai aturan tambahan. Kemudian pada tanggal 15 Juli 1945 itu sidang selanjutnya itu dilanjutkan dengan agenda pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Saat itu Ketua Perancang Undang-Undang Dasar itu I.R. Soekarno memberikan penjelasan tentang naskah yang sudah dihasilkan. Kemudian didapat tanggapan dari Muhammad Atta, dilanjutkan dengan Suipomo sebagai panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar, memberikan tanggapan terkait dengan bagaimana hasil rancangan itu kemudian dibahaslah pada tanggal 15 Juli 1945. Naskah Undang-Undang Dasar tersebut kemudian disetujui secara bulat, ya. Rancangan Undang-Undang Dasar itu kemudian disetujui secara bulat pada tanggal 16 Juli 1945. Nah, begitulah rancangan proses perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ya, dari proses pembentukan panitia kecil, kemudian sidang pada tanggal 13, 14, 15 sampai tanggal 16 terakhir itu sudah rampung rancangan undang-undang tersebut dan diterima secara bulat oleh semua anggota BPUPKI. Oke, itu prosesnya, yaitu proses perancangannya. Terus yang terakhir itu yang ini, kapan disahkan Undang-Undang Dasar ini. Nah, BPUPKI sudah berhasil membentuk
dasar negara, rancangan ya, termasuk dengan rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, lembaga tersebut kemudian dibubarkan. Ya, dibubarkan. Maka dibentuklah PPKI ya ini. Dibentuklah PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Itu pengganti BPUPKI ya, yang diketuai oleh IR Soekarno pada saat itu. Nah, PPKI ini melakukan sidang. Sidang pertamanya itu 1 hari setelah kemerdekaan, itu tanggal 18 Agustus 1945. Nah, apa hasil dari sidang itu? Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar sebagai dasar negara. Ya, terus yang kedua, mengangkat IR Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden saat itu. Dan yang ketiga, membentuk KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat ya, sebelum dibentuknya anggota MPR. Dibentuklah yang namanya KNIP. Nah, itulah proses ya, itu proses perancangan sampai dengan penetapan. Nah, dalam penetapan inilah juga ada beberapa perubahan ya. Untuk triknya saya akan bongkar ya. Sebenarnya uangnya itu ada 2 ya, ada di sini 1 ya. Silakan adik-adik dan teman-teman bisa ini dipakai lem, ditempel ya di sini di pojokan. Sehingga ketika teman-teman memperlihatkan uangnya itu pertama harus diperlihatkan ditutup dulu seperti ini ya. Ditutup. Nah, seperti ini. Kemudian silakan uangnya dibalik supaya kelihatan kesannya itu tidak ada sembunyian ya, dengan indah. Kemudian silakan dilipat seperti biasa, dilipat-lipat. Kemudian baru dibalik. Sini yang ini, uangnya ini yang di belakang ini dibawa ke depan. Set, baru dibuka secara perlahan. Seperti itu. Oke. Selamat dan silakan digunakan untuk bermain dengan teman-temannya. Oke, bye.